Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Oke, sebelum kita mulai pembelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, hari ini ada yang nggak hadir? Hadir semua, oke deh. Nah, jadi pada kesempatan kali ini kita akan masuk ke materi baru ya, yaitu transformasi geometri. Ada yang pernah mendengar istilah transformasi? Ya, transformer. Ya, itu artinya apa? Bisa berubah. Dia ada kartun ya, kartun atau film gitu yang bisa tentang transformer lah. Nah, jadi ini kita berkaitan dengan itu. Nah, pada pertemuan pertama ini kita akan mempelajari tentang translasi. Oke. Nah, tujuan pembelajaran pada hari ini yaitu menjelaskan pengertian translasi. Menurut kalian apa itu translasi? Pergeseran. Apalagi? Perpindahan. Apalagi? Oke. Oke, kalau gitu kita akan belajar lebih lanjut. Sebelum itu, Ibu mau tahu pengetahuan prasyarat kalian, karena ini akan digunakan di konsep translasi. Yang nomor 1, hasilnya berapa? 7. Yang B? Negatif 7. Yang C? Yang E? Yang E? Oke, lanjut. Pengetahuan prasyarat. Di mana titik P? Negatif 3,1. Benar, bukan 1, negatif 3. Kenapa begitu negatif 3,1? Karena X, Y. Kalau yang R? 3,6. Iya, kalau yang Q? 2,-1. Iya, pintar. Lanjut. Nah, sekarang Ibu minta kalian pegang HP-nya masing-masing. Terus kita letakkan di depan dada begini. Nah, kita geser ke kanan sejauh kira-kira aja, kira-kira 30 cm. 30 cm. Terus ke atas 40 cm. Nah, bagaimana jika gerakan 30 cm ke kanan dan 40 cm ke atas ini Ibu tuliskan seperti ini. 30 ke kanan, 40 ke atas. 30 ke kanan, 40 ke atas. Nah, bagaimana kalau begini? 30 kemana nih? Ke kanan. Terus? Kenapa tidak bergerak? Karena 0. Oke, kalau begini? 30 ke kanan, 20 ke bawah. Nah, kalau ini? Ingat lawannya. Berarti kalau tadi positif dia ke kanan, kalau negatif ke kiri. Terus ke bawah atau ke atas? Positif atau negatif? Yang tadi 40 cm itu ke atas dia positif atau negatif? Nah, berarti kalau dia negatif ke bawah ya. Nah, kalau di sini yang min 30 sama 40 ke kiri baru ke atas. Oke, bisa ditangkap ya maksudnya ya. Oke. Nah, jadi manfaat dalam memahami konsep translasi itu seperti yang temannya bilang tadi, perpindahan, pergeseran itu selalu kita lakukan dalam kegiatan sehari-hari. Kita bisa mendorong meja, memindahkan kursi dan sebagainya. Nah, kalau di gambar ini penggunaannya tuh di eskalator di mall. Pernah pakai eskalator di mall kan? Iya, itu salah satu contoh penerapan konsep translasi. Nah, ini pernahkah kalian menggeser atau memindahkan suatu benda? Pernah. Apakah bentuk benda berubah setelah digeser? Iya. Apakah pergerakan bumi mengelilingi matahari merupakan translasi? Tidak tahu. Nanti kita belajar dulu ya. Oke. Jadi di sini ada beberapa motif batik yang ada di Kalimantan. Ada motif batik sasirangan, ada motif kembang kenanga, ada motif batang garing. Nah, yang kalian bisa amati dari beberapa gambar di sini itu apa yang sama kira-kira? Memiliki apa? Ada kesamaan nggak dari ketiga gambar itu? Motifnya berulang. Ya, jadi ini salah satu contoh penerapan translasi karena dia ada motif yang berulang.
Oke. Nah, kalau ini bagaimana pendapat kalian? Motif yang mana yang berulang? Yang bentuk setengah lingkaran atau yang lingkaran atau dua-duanya? Dua-duanya ya, dia berulang ya dengan ukuran dan bentuk yang sama. Oke, kalau begitu kita langsung masuk kerjakan LKPD. Jadi satu kelompok itu terdiri dari 2 hingga 3 orang. Langsung nggak bisa ya? Nggak bisa kesekan nggak sih? Silakan dikerjakan secara berkelompok. Silakan dikerjakan secara berkelompok LKPD yang ada di situ, isi namanya, kelasnya, dan jawaban dari kelompok kalian. Oke, jadi kelompoknya ini Ibu bagi 3-3 cukup nggak? Cukup ya, kita bagi 3-3 aja ya, satu kelompok 3 orang. Jadi bukannya satu HP aja, nanti yang isinya isi nama di situ. Nanti kesimpan nggak Bu? Kesimpan ya. Iya, nanti kesimpan. Ada yang mengalami kesulitan dalam mengisinya? Instruksinya jelas? Jelas. Kalau ada kesulitan bisa ditanya ke Ibu ya. Ibu kasih waktu 10 menit paling lama isinya. Kanan dari CDE. Ini berarti angka kata. Adalah pergeseran. Oke. Ada yang udah selesai? Ya, oke. Siapa yang bersedia presentasi? Satu kelompok aja untuk perwakilan. Nanti temannya menanggapi ya. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil penelitian kami. Yang pertama, bidang caturnya berubah dari C,3 menjadi E,4. Untuk yang kedua, dari G,7 menjadi B,1. Apakah bidang catur mengalami perubahan posisi? Jawabannya ya. Apakah mengalami perubahan bentuk dan ukuran? Jawabannya tidak. Kesimpulannya, translasi adalah perpindahan posisi dan sifat-sifatnya, bentuknya tidak berubah dan ukurannya juga tidak berubah. Oke, tepuk tangan dulu untuk temannya. Ada yang jawabannya beda? Sama semua ya. Masih ada yang mau ditanyakan? Sudah paham? Masih ada yang bingung nggak? Oke, aman ya kalau gitu. Oke, kalau gitu kita sekarang kerjain tes formatifnya. Ini kerjainnya per individu ya, nggak berkelompok. Cuma 3 soal aja. Udah? Oke, kalau gitu tadi yang kita sudah kerjain, kita bahas sama-sama nih. Tentukan apakah gambar yang A ini merupakan hasil translasi. Gambar yang merah merupakan translasi. Gambar yang biru merupakan translasi dari gambar yang merah. Yang A benar atau salah? Benar. Yang B? Benar. Yang C? Salah. Kenapa salah? Karena bentuknya atau arahnya? Arahnya berubah ya. Jadi dia nggak kayak di Kopas gitu ya, karena ada perubahan arah. Nah, terus yang D? Bukan ya. Lanjut. Oke, benar atau salah translasi sejauh 4 satuan ke kanan dan 3 satuan ke bawah dapat dinotasikan sebagai berikut. 4, 3. Yang benar gimana? 4 negatif 3. Iya, 4 negatif 3. Kenapa negatif? Karena arahnya ke bawah. Lanjut. Nah, tentukan bayangan titik A itu ditranslasikan terhadap titik itu. Ada yang sudah tahu jawabannya? Ada yang sudah tahu caranya nggak? Caranya mencari translasi. Di zoom
Belahkan. Jadi titik X ditambah titik ini yang A, min 2 tambah min 4, negatif 6. 5 tambah 3. Berarti jawabannya? Oke. Nah, jadi kita sama-sama menyimpulkan pembelajaran pada hari ini. Apa kata padanan dari translasi? Apa itu translasi tadi? Pergeseran, perpindahan, apa lagi? Iya, berubah posisi. Terus tentukan 2 hal yang mempengaruhi hasil translasi sebuah objek. Apa itu? Yang mempengaruhi translasi. Arah dan besaran, ya. Itu yang membedakan satu translasi dengan translasi yang lain. Terus pada bidang koordinat kartesius, jika A, X, Y ditranslasikan sejauh AB, maka akan menghasilkan bayangan A aksen. Koordinat A aksen itu apa? Berarti X tambah A. Iya. Bagaimana ukuran bayangan objek hasil translasi jika dibandingkan dengan ukuran objek asal? Sama. Bagaimana bentuk bayangan objek translasi jika dibandingkan dengan bentuk objek asal? Sama. Nah, apakah tadi pergerakan bumi mengelilingi matahari termasuk translasi? Menurut kalian setelah mempelajari ini, termasuk enggak? Bumi mengelilingi matahari. Termasuk translasi atau bukan? Masih ada yang bingung ya? Ya atau tidak? Bumi berevolusi itu translasi bukan? Karena dia berpindah tempat. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Tidak ada ya? Oke, kalau begitu kita refleksikan dulu pembelajaran hari ini. Bagaimana pembelajaran hari ini menurut kalian? Pusing? Menyenangkan atau mudah dipahami atau sulit? Oke. Apakah kalian menyukai pembelajaran menggunakan LKPD? Web workshop? Suka. Oke. Ada yang mau ditanyakan lagi? Tidak. Baik. Kalau gitu, materi selanjutnya kita akan mempelajari tentang translasi persamaan garis. Ya. Jadi kalau bisa sambil dibaca-baca dulu supaya nanti kita bisa langsung connect. Oke, terima kasih. Ibu akhiri pembelajaran pada hari ini. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.